3, 2, 1, this is Podcast Sisma. Halo semua Sobat Sisma, kembali lagi di episode terbaru dari Podcast Sisma kali ini. Nah Sobat Sisma, pada kesempatan yang baik ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah kali ini datang dari daerah yang sangat jauh dari provinsi kita, Provinsi Bali. Kita kedatangan tamu dari Papua, siapa lagi kalau bukan dari SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Kirop. Dengan Bapak Mesak Mantek ya Bapak ya di sini ya. Iya, Halo benar. Bapak. Halo. Selamat siang ya Bapak ya. Selamat Gimana kabar siang. Pak siang ini Pak? Puji Tuhan, kabar sangat baik. Sangat baik ya Pak ya. Gimana sangat. Pak kesana nih Pak datang menginjakkan kaki di Provinsi Bali, terutama di SMA Negeri 7 Denpasar nih Pak. Iya, Provinsi Bali luar biasa. Luar biasa Iya. ya Pak ya. Apalagi tadi masuk pertama di depan gerbang SMA 7 Denpasar Bali sudah menampilkan kesejukan, kehangatan yang luar biasa untuk kami rombongan benchmarking mandiri SMA 2 Skanto yang membawa rombongan 15 personil, 3 guru, 11 siswa kami dari kabupaten paling ujung timur yaitu Kabupaten Kerom, Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Wah, Iya. luar biasa sekali Pak ya. Iya. Ya, kira-kira dari kapan nih Pak sampai di Bali nih Pak? Iya, kami tiba di sini sudah seminggu yang lalu. Seminggu yang Iya, lalu. tanggal Oke. 17 April ya. 17 April. Iya. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Jadi Bapak Mesak Mantek bersama rombongan ya Pak ya dari SMA Iya. Negeri 2 Skanto ya Bapak ya. Skanto. Oke. Gimana nih Pak? Selama tadi kita kan udah sharing-sharing di ruangan pertemuan ya teman-teman ya. Iya. Kemudian kita juga udah sempat skultur nih melihat sekilas kondisi dan situasi dari SMA Negeri 7 Denpasar. Apa sih yang terbesit pertama kali nih di kepala Bapak nih selama tadi skultur melihat bagaimana SMA Negeri 7 Denpasar dari segi pembangunannya, dari segi siswanya mungkin atau dari segi guru-gurunya dan sebagainya nih Pak. Gimana nih Pak? Iya, pertama tadi yang sangat berkesan yaitu keramah tamahan. Oke. Ya, kepala sekolah, guru, siswa-siswi yang ramah senyum itu yang luar biasa. Iya. Kemudian yang kami dapati juga ternyata estetika daripada sekolah SMA 7 Denpasar ini luar biasa, sangat rapi, kemudian sejuk, banyak pohon-pohon yang rindang, ya itu menjadi suatu inspirasi ya Waduh. untuk kami yang di ujung timur yang kebetulan belum sampai sejauh ini ya. Oke. Yang bisa kami dapat ya. Oke, mungkin dari segi ukiran mungkin ya Pak ya teman-teman dari Papua sana gitu Iya, Pak. iya. Nah, kalau boleh sharing nih Pak, di SMA Negeri 2 Skanto, dari informasi yang saya dapat nih Pak, itu kan merupakan sekolah penggerak angkatan pertama bahkan nih Pak. Oh, SMA iya. Negeri 7 Denpasar kan angkatan kedua ya Bapak ya. Kedua. Nah, saya penasaran nih Pak, di SMA Negeri 2 Skanto itu ada kegiatan apa aja sih Pak, terutama mungkin dari project dan mungkin ada kegiatan literasi, karena kalau di SMA Negeri 7 Denpasar itu ada yang namanya project P5 nih Pak. Jadi setiap 6 bulannya atau dalam waktu tertentu siswa-siswa akan membentuk kelompok, kemudian akan membuat sebuah project, bisa drama dan sebagainya. Nah, saya penasaran nih Pak, di SMA Negeri 2 Skanto maaf ya, Iya. itu gimana nih Pak? Iya, untuk kegiatan implementasi kurikulum merdeka yang ada kami laksanakan di SMA 2 Skanto, sebenarnya hampir seluruh Indonesia kan melaksanakan kurikulum yang sama. Yeah. Jadi juga di dalamnya ada program penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Di dalamnya kalau kita SMA itu kan ada tiga tema project yang nanti dipilih oleh tiap jenjang oleh guru mapel yang disepakati bersama-sama dengan seluruh siswa dan seluruh stakeholder yang ada sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau di SMA 2 Skanto itu dilaksanakan secara reguler. Secara reguler, kalau di beberapa tempat yang lain kan sesuai dengan situasi keadaan. Ada yang
sesuai dengan waktu yang memang disendirikan. Iya, Kalau di iya. SMA 2 Skanto kami sesuaikan secara reguler, bergulir waktunya secara reguler seperti itu. Kemudian biasa di akhir kegiatan, biasa di momen-momen tertentu kami melaksanakan juga semacam pameran Oke. gelar karya yang Oh, iya. nantinya disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang tua siswa itu sendiri, Iya. sehingga bisa memotivasi para siswa untuk terus eh, penguatan ya profil pelajar Pancasila yang memang menjadi target ya karakter profil pelajar Pancasila itu bisa membudaya atau bisa tertanam dengan baik. Memang kita tidak target kepada produk ya, tetapi proses itulah yang sebenarnya benar. menjadi target kita gitu. Oke, ini luar biasa ya teman-teman ya. Kemudian ya, kemudian kan tadi benar-benar satu poin menarik nih tentang kata kuncinya adalah proses ya Bapak ya, karena itu cukup apa namanya kayak cukup penting untuk kita semua, karena proses itu kan pada akhirnya menjadi kunci utama ya Pak sebelum adanya produk. Nah, dari ngomongin proses nih Pak, dari SMA Negeri 2 Skanto itu prosesnya seperti apa sih Pak? Maksudnya apa sih yang dilakukan oleh siswa itu sendiri nih dalam berproses itu sendiri? Kemudian gimana nih Pak? Selama berproses itu apakah ada kesulitan, ada yang mengesankan mungkin Pak, atau ada yang menjadi hambatan nih Pak bagi Bapak? Kan pasti ada ya Pak ya, selaku guru Iya. apalagi kepala sekolah nih Pak. Mungkin bisa diceritakan Bapak. Iya, baik. Di dalam proses pelaksanaan P5 itu sendiri memang dimulai dari penentuan ya tema proyek itu sendiri secara bersama. Kemudian dari tema yang dibutuhkan tersebut kita sudah pilih tiap jenjang itu tiga tema. Kemudian dilanjutkan dengan proses perencanaan. Ya, perencanaan apa yang mau dilakukan. Kemudian biasanya dibentuk tim yang nanti terdiri dari guru-guru pendamping dan ada koordinator tema proyek itu sendiri. Dari guru-guru pendamping ini itu biasanya akan mendampingi siswa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, bahkan terakhir akan merefleksikan dan hasil yang dicapai, yang diperoleh kemudian nanti jika ada berupa produk ya itulah yang nanti akan dilaksanakan gelar karya. Gelar karya biasa kami laksanakan dalam setahun itu kadang 2 kali disesuaikan dengan situasi, kadang juga bisa 1 kali. Seperti itu yang kami laksanakan. Untuk kendala sendiri memang menjadi hal yang lumrah ya pada saat pelaksanaan proyek, apalagi proyek itu kalau saya lihat berhubungan dengan sesuatu produk yang kemudian dibebankan kepada siswa, pengumpulan bahan misalnya, itu kadang memberatkan ya. Dan yang kami hadapi kebetulan karena kami ini sudah melaksanakan ini selama hampir 3 tahun, kendala-kendala awal itu sudah bisa kami refleksikan untuk kami benahi. Umumnya kendala yang biasa juga kami hadapi yaitu anak-anak terbeban dengan pembiayaan. Kemudian juga yang kami lihat terkadang waktu di awal itu kalau dulu itu kan pekerjaan proyek itu kadang dikerjakan di rumah. Iya, dikerjakan di rumah sehingga kontrol guru atau guru pendamping tadi kurang atau tidak sampai ke dalam. Itu hal itu yang kemudian kita refleksikan di tahun kedua bahkan tahun ketiga ini kita memang mengevaluasi itu supaya jangan dilaksanakan di rumah, supaya kelemahannya itu selain tadi bisa dikontrol oleh guru pendamping, jangan juga dikerjakan oleh orang lain. Iya, biasa kan proyek-proyek ini dikerjakan oleh kadang orang tua, kakak, ada yang bantu, sehingga orang tua juga ngeluh. Orang tua kadang ngeluh loh, ini proyek pekerjaannya siswa kok menyusahkan repot, ya, Pak, ya? Iya seperti itu menyusahkan orang tua. Orang tua ikut belajar nih kurikulum merdeka ya, Pak. Akhirnya pekerjaan dapurnya nggak selesai ya. Iya, benar, seperti benar. itu ya. Oke, tapi sehingga sekarang pasti udah ada evaluasi ya Pak ya. Akhirnya siswa-siswa udah mengerjakannya di sekolah akhirnya ya Pak. Benar. Oke, luar biasa. Nah,
mungkin bisa disebutin nih Pak, satu dua mungkin apa suatu produk nih atau mungkin ada kerajinan atau apa yang dikerjakan ya atau menjadi hasil dari proyek itu tuh Pak. Iya, beberapa produk yang sudah dihasilkan misalnya yang anak-anak biasa kerjakan produk apa mahkota ya Oh, misalnya yang tadi dipakai mahkota itu ya Pak ya ya. Wah, seperti luar biasa. begitu mahkota Iya, iya. Papua. Mm-mm. Ada juga yang berupa UMKM ya produk-produk Oke. jenis makanan Iya, iya, iya. tertentu yang kemudian mereka sudah berpikirnya ke pemasaran. Nah, Oke. pemasaran jadi mereka sudah kemas kemudian dikasih label-label juga. Oh iya, namanya seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Iya, iya. Dan kemudian mereka sudah sampai ke titik memasarkan. Nah, Oke. seperti yang dilaksanakan misalnya ada kemarin ada Kampung Ramadan tuh Oh di iya, bulan benar. Ramadan yang Iya. lalu. Nah, itu anak-anak kita jualan tuh dengan Wah, produk-produknya luar seperti itu biasa, yang luar biasa. dilakukan. Walaupun di kampung, tapi mereka sudah mulai berpikir kritis juga sekiranya mungkin menjadi peluang Iya. yang mungkin nanti bisa dikerjakan ke depannya begitu. Wah, Selain satu tujuan tadi untuk mencapai karakter iya. secara bersama-sama profil pelajar Pancasilanya bisa tertanam dengan baik. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Jadi Iya. teman-teman udah berpikir jauh sekali Pak ya sampai berjualan seperti itu ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Berproses Iya. ya. Tadi satu saya penasaran nih Pak. Tadi kan saya udah dari ruang pertemuan. Saya melihat mahkotanya. Saya penasaran itu terbuat dari apa Pak? Yang di atas itu Pak. Oh ya, itu Yang dari bulu-bulu kasuari gitu Oh, ya. iya, iya, iya. Ada juga yang dibuat dari bulu-bulu ayam ya. Oke. Jadi bulu-bulu ayam yang diwarnai, kemudian itu yang dikelola di lem-lem itu ya. Dibentuk gitu ya Pak Iya, ya. dari untuk ininya sendiri kulit kayu yang dipakai. Kulit kayu. Iya. Nah, saya Seperti penasaran itu. nih Pak. Tadi bulu dari kasuari. Iya. Di Papua apakah ada yang jual bulu kasuari kah atau anak-anak menangkap kah atau seperti apa nih Pak? Oh iya. Mohon maaf ya Pak ya, saya kan agak apa cukup sesuatu hal yang baru nih Pak bagi saya nih Pak tentang itu tuh Pak. Benar. Untuk bulu kasuari sendiri itu di pasar ada. Oh gitu. Iya. Jadi itu yang biasa diambil oleh anak-anak, Hmm. kemudian dikelola begitu. Sedangkan kalau kasuarinya kan susah sendiri tuh. Iya. Kalau mau ditangkap tuh, Iya, iya. kalau anak-anak sendiri kan mereka ndak mahir sehingga mengambil barang yang Sudah dijual ada gitu ya, Pak ya? dan itu murah ya, terjangkau. Oke. Jadi memang Seperti udah ada itu. yang dijual gitu ya Pak Sudah ya? ada yang Oh, dijual. luar Kemudian biasa. nanti mereka rakit menjadi satu produk ya. Produk mahkota seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Keren banget, keren banget. Itu menjadi sesuatu hal yang baru buat kita teman-teman ya. Kalau ternyata seperti itu loh proses membuat mahkota. Mungkin nanti Pak Gonggos bisa diedit, ditampilin foto mahkotanya biar teman-teman sobat siswa bisa tahu nih. Karena teman-teman pasti udah ngelihat beberapa yang ngelihat dari teman-teman SMA 2 Skanto tadi di sekolah ya Pak ya. Nah, kita sekarang agak ngomongin yang lebih santai dulu nih Pak. Tadi kita udah ngomongin tentang kurikulum merdeka, project dan lain sebagainya. Supaya lebih seru nih Pak, tadi saya udah mendapatkan hal baru. Ternyata seperti itu loh membuat mahkota. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih Pak? Kan udah dari 1 minggu ya Pak ya di Bali. Ada nggak sih cerita unik atau cerita lucu mungkin? Karena kan pasti ada penyesuaian ya Pak ya ke tempat baru. Mungkin ternyata ini seperti ini loh atau seperti apa gitu kan nih Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak 1-2 seperti itu Pak. Iya. Kami tujuannya ke Bali dalam rangka melaksanakan studi mandiri yang kami kenal dengan benchmarking mandiri. Ya, kami datang sejak 17 April yang lalu. Kemudian kami diterima pertama oleh Kepala SMA Negeri 1 Semarapura di Kelonggong, Bali. Jadi kami di sana sesuai dengan perencanaan tujuan anak-anak kami ini untuk meningkatkan kompetensi anak-anak dan pola belajar modern yang ada di Bali ya, paradigma baru itu yang berwawasan global. Kami ini kan di Kabupaten Kerong di tempat kami, sekolah kami cuma 4 sekolah negeri.
kemudian 4 sekolah swasta khusus yang SMA, kemudian jarak antara satu dengan negeri yang lain itu berjauhan gitu. Sehingga kompetensi siswa yang kami memang rasakan karena memang mungkin diciptakan dengan alam lingkungan geografis itu jauh-jauh, sehingga memang jumlah siswa mungkin sedikit itu yang menyebabkan kompetensi siswa kami sedikit. Jadi kami yang kami rasakan di sini yang berbeda sama sekali, yang mungkin ini adalah budaya yang sangat kental budayanya. Pada saat kami pertama kali datang, kami disambut dengan tari pendet tari pendet yang disuguhkan oleh siswa-siswi yang ada di Bali ini. Kemudian yang sangat terkesan juga, anak-anak kami itu ternyata pada hari raya tertentu itu yang kita lihat di sini itu pakai baju adat pakaian adat Bali karena itu menyangkut untuk bersembahyang bersembahyang. Itu yang kami lihat, wah luar biasa bahkan dipergubkan bahwa semua ini sudah dilaksanakan kegiatan menggunakan wajib itu pakaian adat. Seperti itu yang luar biasa, yang sangat terkesan. Dan memang di setiap sudut kota semua saya melihat ada rasa syukur yang selalu dilakukan oleh masyarakat Bali selalu ingat untuk bersembahyang hampir setiap waktu, dan luar biasa jadi saya lihat itu untuk khusus profil pelajar Pancasila untuk dimensi pertama yang bertakwa, dan untuk dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila itu ternyata di sini sudah menjadi budaya nggak perlu digiring-giring lagi ternyata di sini sudah menjadi budaya, satu kehidupan Saya lihat juga di SMA 7 Denpasar ini luar biasa, sudah sama juga seperti itu yang tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah. Setiap Kamis itu juga pakai baju adat juga luar biasa nih Pak Mungkin ini berarti bener nih yang kita lihat Sobat Sisma di sosial media, kalau orang luar yang baru pertama kali atau baru sampai ke Bali kaget dengan adanya sesajen mungkin yang lumrah kita kenal seperti itu, ada orang yang sembahyang. Banyak sekali kita lihat orang Bali yang menggunakan pakaian adat gitu, karena kita tahu kan orang Bali banyak sekali ada hari raya Pak Benar. Itu menjadi satu hal menarik nih untuk Bapak Mesak sendiri nih dari SMA Negeri 2 Skanto. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan atau kesan buat teman-teman penonton dari Sobat Sisma mungkin untuk menyemangati atau seperti apa? Silakan Bapak. Untuk semua saya sampaikan terutama kepada siswa-siswi di SMA 7 Denpasar itu tetap semangat tetap semangat, juga melihat keberuntungan mungkin anak-anak kita yang ada di Denpasar yang bersekolah dengan fasilitas lingkungan yang sangat baik. Tetap semangat dan terus mengisi kegiatan-kegiatan yang positif di dalam mengembangkan diri, di dalam penguatan jati diri dan karakter juga mencapai cita. Kami juga di SMA 2 Skanto di Kabupaten Kerom juga berusaha dengan keterbatasan kami, dengan segala fasilitas yang ada, kami juga berusaha untuk bisa untuk mencapai Indonesia Emas. Kami berharap anak-anak kami juga bisa mampu bersaing mampu bersaing. Itu yang kami inginkan, supaya pemerataan mutu pendidikan yang mungkin dirasakan anak-anak kita di kota-kota besar dan juga termasuk di Bali yang luar biasa perkembangannya sangat pesat, ingin kami lihatkan dengan membawa anak-anak kami dari Kabupaten Kerom dan kami lihatkan ke sini supaya anak-anak kami juga merasa terpacu bahwa mereka tidak sendiri. Ada saudara-saudaranya lain di provinsi lain yang juga sedang berjuang untuk mengejar cita-cita yang mereka inginkan. Wah, luar biasa sekali ya Pak semangatnya Nah Sobat Sisma, dengar itu Pak. Jadi buat teman-teman yang masih malas, ayo semangat gitu, karena kita tergolong cukup ya Pak di sini ya Pak Benar. Jadi teman-teman harus semangat, jadiin motivasi juga sesuai kata yang
Pak Mesak sendiri gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih udah nyimak podcast kali ini. Terima kasih banyak Bapak Mesak. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa sekali, banyak hal yang menarik kita pelajari. Mungkin kita bisa ngobrol di luar nanti Pak ya tentang sharing dan lain sebagainya. Teman-teman Sobat Sisma, sekian dulu dari episode kita kali ini. Tetap saksikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat dari Bapak Mesak. Mantek. Mantek. Iya. Oke ya. Siap. Dadah.